Saya kira pemerintahan Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi sendiri tentunya bisa mengambil hikmah dari semua ini. Apa yang harus dilakukan ke depan, bagaimana merajut dan mempersatukan kembali. Menyebut-nyebut terus-menerus radikalisme dan intoleransi sama saja mengeksklud kelompok masyarakat yang dituduh tersebut. Dan ini tidak sehat bagi demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan menguber berita dari Majelis Ulama Indonesia. Dan ini MUI yang kritis dengan pemerintah. Jadi ada MUI yang pro pemerintah, ada MUI yang kritis terhadap pemerintah ya. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, Waketum MUI bingung ada pihak terlalu besarkan radikalisme. Nah, ini juga penting ya. Jakarta, CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas mengaku bingung pada pihak yang terlalu membesarkan persoalan radikalisme dan intoleransi di Indonesia saat ini. Kita sudah sepakat bahwa kita tidak setuju dengan tindakan-tindakan yang bersifat radikalis dan intoleran. Tapi kita benar-benar bingung melihat adanya para pihak yang terlalu membesar-besarkan masalah radikalisme dan intoleransi, kata Anwar dalam keterangan resmi Sabtu 2 Januari. Anwar menilai Indonesia masih dalam radius yang aman dari pelbagai persoalan tersebut saat ini. Apabila ada, Anwar juga meyakini masyarakat tak akan menerima begitu saja tindakan radikalisme dan intoleransi karena sudah terdidik dan mengerti yang baik bagi negara. Karena itu ia menyayangkan bila pemerintah terlalu terkuras energinya untuk menghadapi persoalan radikalisme dan intoleransi tersebut. Padahal masalah-masalah lain yang malah sangat-sangat penting untuk benar diseriusi oleh pemerintah saat ini agak terabaikan, kata Anwar. Selain itu, Anwar lantas memberikan 5 persoalan besar yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah saat ini. Pertama, yaitu masalah penanganan virus corona di mana jumlah yang terinfeksi dan meninggal dunia tampak masih sangat tinggi. Bahkan memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat. Hal itu tentu jelas sangat merisaukan kita semua, kata Anwar. Kedua, Anwar menyoroti masalah ekonomi akibat pandemi menyebabkan masyarakat takut keluar rumah. Hal itu menyebabkan roda perekonomian terganggu, bahkan menyebabkan terjadinya resesi ekonomi hingga meningkatnya kemiskinan. Ketiga, yaitu masalah lemahnya penegakan hukum. Anwar melihat masyarakat bingung untuk mencari dan mendapatkan keadilan karena hukum tampak tebang pilih saat ini. Sangat tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, kata dia. Keempat, yaitu meningkatnya pengaruh Cina di Indonesia yang menyebabkan pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. Hal itu menyebabkan tenaga kerja asing dari Cina bisa dengan mudah keluar masuk Indonesia dalam jumlah besar. Mereka masuk ke daerah dalam jumlah yang besar padahal rakyat di daerah mereka banyak yang menganggur dan butuh pekerjaan, kata dia. Terakhir, Anwar menyoroti masalah kemakmuran yang belum terwujud seperti yang diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Aturan itu memberikan amanat kepada pemerintah menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun jumlah orang miskin di Indonesia masih sangat besar. Oleh karena itu, karena persoalan bangsa ini sangat banyak di samping pemerintah harus menghadapi masalah radikalisme dan intoleransi, kata Anwar. Ya, Sobat RH sekalian, ya, sebenarnya memang di masyarakat ini ada 2 kelompok. Kelompok pertama menganggap bahwa masalah intoleransi dan radikalisme adalah masalah utama bangsa ini. Sehingga selalu mengagung-agungkan dan menggaung-gaungkan soal ini. Seolah-olah Indonesia dalam
tahap bahaya radikalisme dan intoleransi. Tapi kelompok kedua seperti yang disampaikan oleh Anwar Abbas ini. Sebenarnya pemerintah, penguasa, atau orang yang berada di seputar kekuasaan atau pendukung kekuasaan terlalu membesar-besarkan radikalisme dan intoleransi ini. Saya dengan tegas menyatakan setuju pandangan ini. Kenapa begitu? Begini Sobat Era sekalian, kita harus pahami this is all about politik. Ini hanya soal politik saja semuanya. Kita tahu bahwa misalnya kalau kita ingin mendekat kepada pemerintahan, alasan apakah yang paling justified saat ini untuk mendekat kepada pemerintahan, untuk membela Presiden Jokowi dan lain sebagainya? Ya dua isu, yaitu radikalisme dan intoleransi. Seolah-olah semua masyarakat yang mendukung Presiden Jokowi terpanggil untuk menghadapi radikalisme dan intoleransi. Yang jumlahnya mungkin nggak banyak, jumlahnya kecil saja. Dan kalau memang itu dilakukan kan ada yang namanya mekanisme penegakan hukum, yang namanya law enforcement. Jadi ada mekanisme penegakan hukum law enforcement. Jadi terlalu berlebihan. Kelompok apapun yang melakukan tindakan intoleransi dan radikalisme bisa dilakukan penegakan hukum. Tapi mereka kuat, siapa bilang? FPI sebagai contoh kalau dianggap kelompok yang radikal dan intoleran, buktinya ketika pemimpinnya Habib Rizik Syihab katakanlah ditersangkakan, ditangkap dan ditahan dengan ya dalam tanda kutip sedikit semena-mena misalnya, toh tidak ada perlawanan juga. Ketika mereka dibubarkan tidak ada perlawanan juga. Ketika 6 laskarnya ditembak atau tertembak tidak ada perlawanan juga yang berarti. Toh mereka tetap melakukan jalur-jalur hukum untuk memperjuangkan hak mereka. Terhadap 6 laskar FPI, mereka berharap Komnas HAM menjelaskan atau membuat terang masalah ini. Terhadap Habib Rizik, mereka menempuh upaya pra-peradilan. Artinya, mereka taat pada prosedur hukum walaupun dalam kacamata banyak orang mereka diperlakukan secara tidak adil. Jadi, terlalu berlebihan kalau mengatakan intoleransi dan radikalisme menjadi bahaya laten. Kalaupun ada kelompok-kelompok tersebut di masyarakat, kelompok tersebut bukanlah kelompok yang powerful dari sisi politik dan ekonomi. Mereka mungkin mengganggu Kamtibmas, tapi radius gangguannya itu seberapa besar? Dibandingkan Sobat Era sekalian, mereka yang berkuasa dan mereka melakukan tindak pidana korupsi. Mana radius kalau kita mau ukur yang besar antara kelompok-kelompok yang kita anggap radikal dan intoleran dengan kelompok-kelompok yang melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi bansos misalnya. Seberapa besar pengaruhnya bagi republik ini ketimbang misalnya tindakan-tindakan koboi, kelompok-kelompok kecil radikalis. Karena itulah, sekali lagi, pilihannya adalah dua. Pemerintah tetap mau menggunakan isu-isu ini, radikalis, intoleransi dan lain sebagainya untuk memelihara de-establishment politik mereka, dan ujung-ujungnya sebagai bangsa kita tidak akan produktif. Karena kita akan menghindari masalah kita yang sesungguhnya. Saya kutip dari Rizal Ramli misalnya, masalah kita sesungguhnya adalah 1, adalah pengangguran. 2, ketidakadilan. 3, soal kemakmuran. 4, soal kemiskinan. Nah harusnya itulah yang harus diadres, dijawab oleh pemerintah sekarang. Bukan menghembuskan isu intoleransi dan radikalisme. Termasuk juga pendukung-pendukung Presiden Jokowi yang sepertinya kehilangan dan kehabisan isu untuk menyetop kelompok-kelompok politik yang berbeda dengan mereka. Sehingga selalu menggunakan cap radikalis intoleran, pendukung ISIS dan lain sebagainya. Padahal ketika banyak intelektual misalnya memprotes pembubaran FPI bukan karena mereka pro FPI, bukan karena mereka pro ISIS, tapi mereka melihat bahwa prosedur pembubaran FPI sudah melanggar hukum yang dibuat pemerintah sendiri. Padahal komitmen kita adalah menegakkan negara hukum, menegakkan konstitusi, rule of law, Rechtsstaat. Jadi sebagai orang hukum tata negara, paling tidak kalau konstitusi itu dicederai, ya tentu saya, pakar-pakar hukum tata negara lainnya, ya pasti bersuara. Cobalah cek para pakar hukum tata negara yang so-called independen ya, berada di luar kekuasaan, hampir semua suaranya sama. Bahwa pembubaran FPI
itu bertentangan dengan hukum, ada yang bilang semena-mena, ada yang bilang keroyokan, ada yang bilang otoriter dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hampir tidak ada pakar hukum ya, yang mengatakan bahwa pembubaran itu benar. Ya kecuali pakar hukum yang barangkali direkrut pemerintah atau yang memiliki jabatan di pemerintahan. Tapi cobalah datang kepada fakultas-fakultas hukum yang ada di perguruan tinggi. Mereka barangkali masih jernih dalam memikirkan persoalan ini. Rata-rata mayoritas saya hakul yakin mereka tidak sepakat dengan pembubaran FPI dengan cara yang dilakukan melalui 6 SKB ini. Jadi sobat era sekalian, kita harus membedakan antara politik dan antara problem real kita. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah dan pendukung-pendukungnya masih selalu ingin bermain dalam wilayah politik, menghembus-hembuskan radikalisme dan intoleransi untuk mengambil keuntungan, untuk mempertahankan the establishment kekuasaan, termasuk juga dalam perspektif Rizal Ramli untuk menakut-nakuti para cukong agar mereka menyumbang, sehingga dengan adanya ketakutan mengenai bahaya radikalisme dan intoleransi ini, kelompok-kelompok yang kuat secara ekonomi tapi minoritas dari sisi etnis, dari sisi kelompok akan mau mengeluarkan dan menggelontorkan dananya dalam proyek yang namanya melawan radikalisme dan intoleransi, sebagaimana yang dilakukan juga negara besar ketika bicara tentang war on terrorism, di mana ketika perang melawan terorisme itu berkembang kemana-mana, semua negara didekati. Saya mendapatkan cerita misalnya ada utusan sebuah negara datang ke pemerintah Indonesia masa lalu ya. Saya tidak menyebutkan pemerintahan yang mana karena dia bilang tolong jangan diceritakan. Menceritakan tentang hubungan kelompok di sini dengan Al-Qaeda. Ternyata ketika dicari-cari tidak ada. Tetapi tetap harus ada simbol yang dikorbankan sebagai bentuk atau simbol bahwa orang tersebut adalah orang yang pro terorisme internasional. Padahal mungkin skalanya lokal saja dan barangkali juga ada kaitannya dengan kelompok-kelompok politik tertentu di Republik ini. Jadi ini sebenarnya sangat tidak mudah untuk kita katakan, untuk kita uraikan secara terus terang, tetapi saya kira pemerintahan Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi sendiri tentunya bisa mengambil hikmah dari semua ini, apa yang harus dilakukan ke depan, bagaimana merajut dan mempersatukan kembali. Menyebut-nyebut terus-menerus radikalisme dan intoleransi sama saja mengeksklud kelompok masyarakat yang dituduh tersebut. Dan ini tidak sehat bagi demokrasi karena mereka menjadi orang yang didepak, ditendang dalam sistem ketatanegaraan. Padahal kalau kita mau bernegara, semua kelompok harus mendapatkan lapangan permainannya. Nah, lapangan permainan itu ada boundary-nya. Boundary-nya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala peraturan perundang-undangan, termasuk proses penegakan hukum. Jadi, kalau kita konsisten dengan boundary tersebut, kita tidak perlu khawatir mengenai kelompok-kelompok yang dianggap radikal, intoleran, atau kelompok-kelompok yang suka melanggar hukum dan lain sebagainya. Karena sekali dia melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum tersebut, maka hukum yang akan berbicara. Tetapi hukum yang adil, yang terpercaya, yang netral, yang profesional, dan tidak memihak. Tapi kalau hukum yang ditegakkan bagian dari kekuasaan, misalnya hanya untuk menghantam kelompok-kelompok yang kritis dan kekuasaan, maka penegakan hukum tersebut tidak akan bisa dipercaya. Orang mengatakan, oh kalau dia tidak melanggar hukum kan tidak perlu khawatir. Iya, tetapi ada yang namanya pelanggaran hukum yang bisa dipilih. Satu diproses, satu tidak. Ya, saya kasih contoh misalnya beginilah. Saya tidak ingin menyebutkan namanya. Ada yang menulis FPI organisasi bajingan, misalnya begitu. Sobat era sekalian, itu kira-kira penghinaan atau tidak? Penghinaan kan? Apakah karena kemudian dia dilarang, lalu tiba-tiba kita bisa mengatakan seenaknya seperti itu? Karena bagaimanapun ada pengurus-pengurusnya atau ex-pengurusnya. Tapi coba kalau FPI itu diganti dengan organisasi lain. Let's say organisasi yang powerful dan dekat dengan penguasa saat ini. Waduh, sudah pasti langsung diproses ya. Dianggap menyebarkan kebencian, penghinaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan
kita tidak terus-menerus terjebak dalam kubangan yang sama, kubangan bahwa kita tidak masuk dalam sistem bernegara hukum, tapi melainkan mengeluarkan satu kelompok, dua kelompok dari sistem negara hukum kita, dan hanya membolehkan kelompok-kelompok tertentu yang di-endorse penguasa untuk bisa memainkan peran di negara ini. Kalau itu yang terjadi, akan senantiasa akan muncul barangkali radikalisme dan intoleransi itu sendiri. Jadi radikalisme dan intoleransi bukan muncul karena perilaku kelompok tersebut, tetapi muncul karena provokasi dari penguasa atau pemerintah sendiri yang menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu dalam politik. Ya, sobat era sekalian, saya berharap Presiden Jokowi mencoba formula lain dalam melakukan pendekatan dan tidak terlalu terpengaruh dengan bisikan-bisikan orang sekitarnya yang sudah pasti memiliki vested interest untuk tetap bertahan di kekuasaan, untuk tetap mengambil keuntungan yang besar dalam dekat dengan kekuasaan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.